saja ya kuliah kita pada hari ini, dan saya nggak perlu lagi share soal perkenalan Ibu. Jadi tadi ada yang, atau kemarin juga ada yang pengen cita-cita jadi pengambil kebijakan, decision maker. Nah, kalau Ibu sudah pernah merasakan menjadi pejabat politik. Pejabat politik itu ya punya kewenangan untuk ya memutuskan kebijakan apa untuk wilayah di mana dia punya kebijakan gitu. Jadi kenapa Ibu diminta sama, dan saya juga kepengen sama Pak Dekan, sama Pak Adit, Ibu ngajar hukum dan kebijakan publik, karena Ibu adalah bukan akademisi, artinya bukan akademisi sejati yang memang debutnya ada di kampus setiap hari. Nah, kalau Ibu, karena memang Ibu pernah menjadi pejabat publik, Ibu pernah menjadi wakil bupati Kabupaten Pesisir Barat. Ibu dulu 5 tahun yang lalu adalah perempuan pertama yang menjadi wakil bupati di Provinsi Lampung yang perempuan. Dan sampai hari ini belum ada wakil bupati perempuan yang di 2021 ini. Jadi ini menjadi motivasi tersendiri buat beberapa mahasiswa untuk kita punya kontribusi di wilayah di mana tempat kita tinggal. Dan ini sangat berhubungan dengan kebijakan dan berhubungan dengan banyak orang. Publik itu artinya banyak orang gitu ya. Jadi itu adik-adik sekalian yang saya banggakan. Ada enggak yang pengen jadi bupati nih? Siapa kemarin yang pengen jadi bupati? Ade Chandra. Saya wali kota, Bu. Sama aja ya, Bu? Sama, kepala daerah Iya, dan Bu. wakil kepala daerah. Nah, kalau di wali kota itu kan kota administratif kayak Metro dan Kota Bandar Lampung kalau di Provinsi Lampung. Makanya dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota. Gitu. Nah, kalau kabupaten itu dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Begitu. Nah, Ibu pengen ngebahas apa sih kebijakan publik itu. Nah, kalau bicara soal hukum, kita kan sudah kemarin atau adik-adik sudah belajar pengantar ilmu hukum kan? Sudah ngambil mata kuliah pengantar ilmu hukum semua ini? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Ya, artinya kalau kita bicara soal hukum, apa sih hukum dan lain-lain, Ibu sudah nggak meragukan lagi kemampuan adik-adik, sudah ada yang nyangkut di dalam USB-nya masing-masing ya. Ya. Artinya hukum atau aturan yang sifatnya memaksa itu kan mengatur. Nah, kalau di sebuah daerah atau kelembagaan itu mengatur bagaimana seluruh tata kerja di kelembagaan itu berdasarkan regulasi yang ada. Regulasi itu kan disusun oleh orang-orang ahli, ya, sehingga kita semua tahu kalau kita melanggar pasti akan ada sanksi, gitu ya. Ya semua, karena hukum itu mencakup semua, ada hukum dagang, hukum macam-macam, ya. Adik-adik mahasiswa, ya, Ibu pengen fokus karena kita masih ada waktu 45 menit. Saya mau pengen share screen sebentar ya. Ya, izin bentar ya. Materi minggu pertama HKP. Mana? Saya hari ini karena memang kita cuma 2 SKS,
pengen ya share screen. Sebentar, udah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Udah ya. Nah, jadi kebijakan publik. Kalau kita bicara soal kebijakan publik, ya seperti yang sudah Ibu tulis ini menjadi sebuah isu. Nah, untuk sekarang, ya, Ibu nih pengen tahu dari adik-adik mahasiswa yang ikut kuliah kebijakan publik ini. Per hari ini isu ya yang dibahas di semua media, TV, koran, majalah, radio dan lain-lain, ya dari tingkat pusat sampai daerah itu kebijakan apa gitu. Pengen tanya aja sih, pengen tahu dulu dengan adik-adik ini ada nggak yang tahu dulu. Bentar saya. Ada yang bisa ini kasih Ibu masukan? Coba saya pengen dengar suaranya si ini, Rama. Coba Rama Dharma. Apa sih? Pengen dengar Rama Dharma. Apa kebijakan apa yang hari ini banyak direspon oleh masyarakat? Gimana, Bu? Kebijakan pemerintah apa ya yang hari ini banyak direspon oleh masyarakat? COVID. Kebijakan pemerintah ya, Bu, ya, pada saat apa, Bu? Pada saat pandemi atau gimana, Bu? Ya, saat ini yang kita harus update. Terkait apa? Contohnya sih mungkin terkait ini aja sih, Bu, bantuan mungkin, Bu, kalau masalah itu, Bu. Bantuan COVID yang jangan salah memberi, istilahnya kan banyak tuh, Bu, kasus istilahnya kayak salah rumah lah istilahnya, Bu. Rumahnya besar, orang mampu dia dapat. Itu sih, Bu, mungkin di ininya aja, Bu, di apa namanya? Di keamanannya aja sih, Bu, yang kurang. Mungkin itu yang disesali oleh masyarakat gitu. Oke, jadi isu tentang COVID-19 ya. Iya, Penanganan COVID soal memberikan bantuan kepada masyarakat. Oke, ada isu apa lagi? Ada ini teman-teman mahasiswa yang lain yang update nih. Izin, Bu, boleh, Bu? Menjawab, Bu. Ya, Imam monggo, Imam. Ya udah gantian, Bu. Yang perempuan dulu. Ya udah, Bang Imam aja dulu. Itu linknya. Ya udah, oke. Kalau isu yang lagi booming pada saat ini, ketidakadapastian terhadap pemerintah pusat pada masyarakat, di mana pemerintah melakukan suatu kebijakan yang dinamai suatu lockdown. Nah, yang dimana kalau nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang dimana segala kebutuhan daripada masyarakat itu kan ditanggung oleh pemerintah pusat. Tetapi pada saat ini ada sejumlah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dimana adanya penyelewengan, yang dimana seharusnya bantuan itu diberikan berdasarkan kebutuhan, tetapi ada segelintir orang yang memang mengkorupsi. Nah, kan kita mengupdate suatu kasus-kasus yang dimana beberapa minggu yang lalu ada kasus korupsi bansos. Itu mungkin itu, Bu, kasus-kasus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
Oke, pemerintah pusat ya, berarti kebijakannya ada di pemerintah pusat. Nanti ada apakah diserahkan Pak Presiden sama Menteri, kalau bantuan itu ke Menteri Sosial, ya Menteri Sosial dan siapa koordinator Pak Hartarto, apa namanya yang dari Golkar itu gitu ya. Nanti ini sebuah isu yang Imam ikuti gitu ya. Dari teman-teman yang lain ada nggak? Selain isu COVID, ada isu apa lagi? Atau saya tunjuk aja nih. Siapa tadi yang mau ngomong barengan sama Dharma Hoiria? Mana Hoiria? Saya Bu, izin Ya. menjawab Bu. Ya. Kebijakan pemerintah hari ini yang banyak direspon masyarakat itu salah satunya kan kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Bu. Itu sekarang udah level 4. Itu banyak mendapat pro kontra dari masyarakat karena banyak sektor yang terganggu Bu, keberlangsungan kegiatannya. Jadi PPKM sih Bu, kalau untuk dari saya. Ya, masih terkait COVID juga ya, penanganan soal COVID, tetapi lebih kepada soal level atau PPKM, pembatasan kegiatan masyarakatnya. Terus apalagi ada yang pengen kasih kita semua nih? Izin memberikan pendapat, Bu. Monggo si Rizky ya? Ya, Bu. Ya, monggo. Berbau membahas masalah kebijakan publik ya yang saat ini terjadi. Kalau ini di luar dari COVID ya, Bu. Iya, silakan. Jadi sempat kemarin baca-baca di website, dengar-dengar di Instagram segala macam. Sekarang lagi rame permasalahan tentang vandalis yang mengkritik pemerintahan, yang dimana ketika sebuah vandal graffiti tersebut ditunjukkan bahwa saya niat untuk memberikan aspirasi lah, yang mana saat ini yang berawal yang menjadi sebuah aspirasi malah menjadi sebuah kebijakan yang dilarang oleh pemerintah gitu kan. Kayak di kejadian di daerah Tangerang yang kalau sempat teman-teman semuanya tahu tentang vandalis yang bertuliskan Tuhan aku lapar. Nah, itu kan menjadi salah satu gerakan di awal yang terjadinya keseringan di setiap kota, bahkan di setiap daerah itu melakukan vandalis yang bertujuan untuk beraspirasi gitu kan. Makanya kalau yang menurut saya juga sih ada titik pro dan kontra. Kenapa? Ketika masyarakat tidak bisa memberikan asumsi pendapatnya yang mungkin belum mampu didengarkan oleh pemerintah, dia hanya bisa salurkan pendapatnya lewat seni, lewat karya gitu kan. Tetapi ada juga yang oknum-oknum dari pemerintah itu sendiri tidak mau mendengarkan, bahkan mengambil tindakan untuk setiap yang memberikan kritikan lewat gambar, tulisan ataupun sejenisnya, maka itu akan ditangkap gitu. Ya menurut saya sih agak sedikit mengganjal sih ya, karena saya juga hobi gambar gitu kan, sedangkan dari teman-teman yang lain pengen ngegambar, dia mencurahkan isi hatinya tapi malah dilarang gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Ya, itulah gunanya ya kenapa Rizky sudah meluangkan waktu banyak untuk bergabung di Fakultas Malahayati. Nanti kita akan bicara soal perjalanan hukum di selama Rizky dan kawan-kawan kuliah di Fakultas Hukum Malahayati. Artinya memang adik-adik mahasiswa yang ikut kuliah di Malahayati, ikut gabung di Malahayati, memang harus betul-betul serius gitu ya. Kita tidak bisa mau misalnya kuliah
hanya sekedar pengen tahu saja. Artinya Rizky dan kawan-kawan untuk mengatasi masalah yang ada di sekitar kita, ya, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang menyangkut lebih dari 1, 2, 3 kelompok 4, 5, 6, 7, 8, ya, ribuan orang, ya, itu semuanya kita berproses dan kita harus belajar. Ya, nanti akan ada saluran-salurannya. Kalau terkait soal misalnya kritisnya para seniman, ya, membuat sebuah gambar dan kemudian itu dianggap oleh para penegak hukum, oleh para polisi, ya, misal dicek ini mengandung unsur apa gitu. Nah, ini akan berproses. Saya kepengen Rizky belajar di Fakultas Hukum Malahayati. Ini saya sudah benar apa enggak sih? Gitu. Nanti ya kita semua akan menjawab yang sudah saya lakukan ini sudah tepat apa bukan. Dari semua sisi itu dibahas. Kenapa memang bicara soal kebijakan publik ini nggak bisa ilmunya sempit. Maksudnya mesti ngomongin satu aja. Kalau kita regulasinya salah, ya nggak luas, jadi pengacara nggak luas, kita bisa ditinggalin orang. Ya, balik lagi ke slide. Nah, sebentar. Ya. Jadi kebijakan publik itu adalah suatu isu, ya, atau kenyataan-kenyataan yang bukti bahwa setiap hari ini, ya, semua media, lewat media massa yang memang direspon oleh masyarakat, lewat media massa masyarakat mendiskusikan, mengkritisi, mempertanyakan berbagai isu-isu, ya. Kalau sekarang ini lagi COVID, misalnya soal pendidikan yang mahal, ya mahal menurut adik-adik mahasiswa yang memang males beli kuota, ya dianggap mahal karena harus ikut kuliahnya Bu Erlina itu mesti Zoom on cam. Berapa kuota saya yang mesti saya siapkan minimal 2 giga gitu ya kan? Nah 2 giga kan harus on cam terus. Nah sekarang pemerintah merespon, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan misalnya ya, untuk menekan pengeluaran para mahasiswa di era pandemi ini, ya, kayak para pebisnis itu dikurangi harganya. Bayangkan saja kalau dulu ya nggak cukup 1 giga itu bisa harganya 100.000. Kalau sekarang 2 giga, 3 giga cuma 10.000. Kalau mahasiswa ke kampus itu minimal ya pegang uang berapa? 20, 30 atau 50.000. Nah, ini cukup dengan 10.000. Adik-adik mahasiswa ya bisa beli kuota. Kalau 2 atau 3 mata kuliah oke. Ya, 3 mata kuliah ya anggap itu ongkos ke kampus atau kita beli minyak lah. 1 sampai 2 liter sehari. Nah, karena kita memang sudah niat untuk kuliah, ya tentu kita sudah mengantisipasi itu. Ya, adik-adik. Kemudian lewat kebijakan, misalnya di Fakultas Hukum Malahayati para dosen dikasih voucher. Ini untuk menekan angka pendidikan biar dosen-dosen tidak terbebani untuk melakukan Zoom. Gitu. Masa lucu kan kalau dosennya nggak punya kuota, kan gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah isu yang berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian banyak contohnya kayak harga BBM. Kenapa kemudian Jokowi ya sebagai Presiden Republik Indonesia dari awal kepemimpinan beliau ya memang pro kontra, ya naikkan, turunkan lagi, turunkan lagi harga BBM. BBM satu harga seluruh Indonesia sampai Papua, ya Pertalite itu 7.800 sama dengan di Papua gitu. Ini adalah sebuah kebijakan. Nah ini ya soal harga BBM.
Kemudian soal krisis ekonomi. Dulu di tahun 98 kita krisis ekonomi. Bagaimana Presiden Republik Indonesia pada saat itu, misalnya Joko pada saat 98 itu masih B.J. Habibie, ya, mengatasi kesulitan-kesulitan terkait ekonomi, ya, beliau soal BLBI dia menyeimbangkan dan lain-lain gitu. Dan misalnya soal kualitas pelayanan publik. Nah, kualitas pelayanan publik misalnya apa? Buat KTP. Misalnya ini kan pemerintah sudah menyiapkan beberapa ini harus satu pintu. Nah, buat KTP ini nggak boleh di mana-mana, nggak boleh pakai calo dan lain-lain, satu pintu, harus datang ke apa namanya Dukcapil, bisa nggak berbelit-belit lagi. Ini bentuknya kebijakan dibuat untuk lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian soal tadi terkait penanganan COVID, ya, distribusi bantuan beras untuk masyarakat yang memang wajib menerima, yang masuk dalam kategori masyarakat masih punya pendapatan yang rendah atau masyarakat yang miskin dan lain-lain. Ini kita sebagai mahasiswa harus kritis, di mana gitu, wilayahnya di mana. Nah, kalau kita bicara soal kebijakan publik ini, ini hanya pengantar aja dulu hari ini. Saya belum masuk soal materi gitu ya. Jadi beras raskin, ya, nggak sampai sasaran gimana? Imam temukan di mana? Dikritisi. Kalau di Kota Bandar Lampung, sampaikan kepada pengambil kebijakan di Kota Bandar Lampung. Kasih masukan, saran. Ya, kalau tidak misalnya, oke, saya ini aktif di kemahasiswaan intrakampus, ya, lewat BEM atau apa kalau sekarang ini, ya. Teman-teman mahasiswa harus kritis, sampaikan apakah bisa secara tertulis ataukah lewat sosmed yang mengatasnamakan mahasiswa Fakultas Hukum Malahayati dan lain-lain, banyak gitu ya. Ya, terkait penyakit infeksi yang lain. Sekarang kita bicara soal COVID, ternyata TBC banyak menyerang. Ini terkait kebijakan publik di bidang kesehatan gitu loh. Kita harus apa namanya? Saya pikir kita harus lebih kritis ya. Jadi mahasiswa itu. Ya. Kenapa? Kenapa kita harus kritis? Kenapa hukum kebijakan publik ini di Fakultas Malahayati itu wajib dibuat wajib? Kalau di beberapa universitas yang lain itu sebuah pilihan, tetapi kalau di Malahayati itu wajib karena dari awal Fakultas Malahayati sudah ada arahan untuk mahasiswa-mahasiswanya, apalagi mahasiswa yang sudah bekerja. Oh iya, misalnya siapa tadi, si Rama, dia pengen jadi jaksa, ya, si Forman pengen jadi polisi, si apa namanya Wulan dia pengen jadi notaris dan lain-lain. Jadi sudah ada arahan, oh iya saya harus kritis di bidang hukum, misalnya terkait ke notariatan ya, kalau mau di notaris gitu. Kalau dia misalnya terkait menyelesaikan masalah-masalah tanah, masalah ini dan lain-lain, ini ngambil konsentrasi di perdata gitu. Nah, kalau pengen nyelesain masalah kayak siapa tadi yang pengen nyelesain masalah, masuk di konsentrasinya di hukum pidana gitu. Nah, kalau yang terkait kelembagaan negara, misalnya terkait pengen mengkritisi soal pemerintahan ini adik-adik mahasiswa ngambil konsentrasinya HTN, hukum tata negara, kayak ibu lah ya gitu ya, karena ibu di lembaga terkait melayani publik di bidang kepemiluan gitu, ibu ngambil hukum tata negara gitu di magister hukum. Jadi ini isu-isu yang harus kita lihat apakah levelnya itu lokal misalnya kalau di Bandar Lampung, ini lokal Bandar Lampung, wah ini Bunda Eva nih, ya. Nah, kalau kita ke provinsi, oh ini yang nanganin Pak Gub nih, Pak Gubernur, Pak Rinal Junaidi dan kawan-kawan, masuk ke arah kewenangan beliau.
berdua, Pak Arinal dan Bu Nuni, gitu ya. Banyak sekali sekarang yang mesti adik-adik paham ya substansi dari yang akan kita kritisi atau isu-isu atau kebijakan yang di lapangan tidak sesuai dengan kita sudah punya arahan ya. Anak-anak hukumnya harus sudah clear, udah nanti kalau ditanya, oh iya, lu anak hukum wajar tahu salurannya kemana. Nah itulah kelebihan kalau kita kuliah di Fakultas Hukum. Ya misalnya kita soal retribusi parkir, ya kan itu kan lokal di Kota Bandar Lampung. Kalau kejadian di Bandar Lampung itu kita pasti kalau mau nanya soal ini ke Dinas Perhubungan dulu, siapa nih kadisnya, harus kita sampaikan bagaimana nanti ada mahasiswa dari Malahayati menyampaikan aspirasinya bahwa salah satunya lewat kartu parkir terpadu misal, atau untuk retribusi kartu parkir ini sekarang kan sudah pakai e-money semua gitu ya. Yang penting kita udah store aja, nggak mesti harus ada uang pecahan 2.000 lagi gitu. Nah ini anak-anak yang lain dibilang teknologi ya udah menyiapkan ya. Kalau di tol itu sudah tinggal tempel aja gitu. Nah, di parkir misalnya Bandar Lampung udah ada belum gitu. Nah, ini nanti akan disiapkan regulasinya, kemudian semuanya perangkat-perangkat lunaknya mesti disiapkan semua. Jadi memang sesuatu itu terjadi kompleks ya, tidak semuanya gitu. Nah, kemudian ada ribut soal lahan dan lain-lain banyak sekali terkait kebijakan yang memang adik-adik mahasiswa ya, para notaris misal atau para advokat harus mampu. Kalau ada yang mau jadi pengacara nanti kan begitu. Ada yang ngadu misalnya, lahan kami diserobot dan lain-lain. Nah, ini tugas teman-teman untuk ngebantu masyarakat. Jangan belum apa-apa udah lu punya uang berapa, lu berani bayar berapa. Nah ini yang harus ada jiwa care-nya ya, jiwa yang peduli dengan masyarakat. Jadi bisa ada nanti lembaga bantuan hukum yang sifatnya gratis ya, dan lain-lain. Ini saya tunggulah nanti 10 atau 5 tahun ke depan ya, lulusan dari angkatan 20, 19, 17 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kebijakan publik akan ini menaruh perhatian yang luas ya. Tadi sudah saya sampaikan ini. Kenapa? Ini saya hanya menghantarkan aja dulu ya, biar kebuka dulu kita apa sih yang menyangkut soal kebijakan publik itu. Itu pertama kenapa dibilang kebijakan yang menyangkut kebijakan publik, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan orang banyak. Terus dampak dari kebijakan yang tidak strategis ya kalau dia salah ngasih kebijakan atau keputusan-keputusan politik atau keputusan-keputusan terkait distribusi bantuan tadi nggak dikaji dengan bagus, itu berdampak luas di masyarakat dan akan merugikan masyarakat. Ya, kemudian karena terkait atau berhubungan dengan nilai-nilai yang ada atau yang berkembang di masyarakat. Banyak sekali kayak tadi yang disampaikan oleh Rizky ya, karena dia mengandung ini ada unsur liberalnya nih ya. Masyarakat Indonesia kan tidak seperti itu. Ada norma-norma hukum yang harus kita pahami bahwa ini tidak bagus untuk ke depan, untuk anak-anak muda ke depan gitu. Jadi memang kita juga harus introspeksi apa yang sudah kita lakukan ini benar atau tidak gitu ya, berhubungan dengan keluarga dan lain-lain. Nah,
Kemudian kalau kebijakan itu, nah ini pengalaman kebijakan berimplikasi pada anggaran. Kita harus menetapkan kebijakan itu, ya, para session maker itu juga harus mempertimbangkan keanggaran yang ada. Kalau misal Ibu kemarin sebagai wakil bupati di pesisir barat, ya, kita sudah memutuskan untuk pesisir barat kita akan membangun kantor bupati, begitu. Nah, ini sebuah kebijakan. Nah, apakah kebijakan itu kemudian ya hanya diomongin saja? Ini tergantung bupatinya, gitu ya. Karena kita harus juga mempertimbangkan soal ketersediaan anggaran. Misal Malahayati punya kebijakan semua, misal ini ya kebijakan, misal ini rektor memberikan bantuan voucher gratis kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Malahayati, misal. Nah kan, ini harus dilihat di internal Malahayati ada nggak anggarannya. Ya, kita nggak boleh kemudian mengeluarkan kebijakan tanpa mempertimbangkan soal anggaran. Kalau kita berada atau dalam posisi punya kewenangan atau punya jabatan, ya. Jadi banyak sekali kalau kita mau bicara soal kebijakan itu, banyak sekali soal isu-isu kebijakan publik, tetapi memang pemahaman tidak semua sama. Mahasiswa yang saya banggakan, ya, kita dari 22 orang ini aja beda-beda, ya, karena terkait aktivitas, terkait kebijakan, misalnya terkait akademi, terkait pemerintahan dan lain-lain, soal program, ya namanya kebijakan, misalnya polisi ini ada outcome-nya enggak, ada dampaknya enggak buat masyarakat dan lain-lain. Dari sisi teori gitu ya, pihak Universitas Lampung memberikan kebijakan bahwa mereka sekarang konsentrasinya hanya di Fakultas FKIP, hanya memperhatikan soal SDM guru-guru atau dosen-dosen saja, yang lain tidak, misalnya begitu. Ini semua harus jadi bahasan policy, ya. Policy itu kebijakan yang ada di tingkat pengambil keputusan para pejabat-pejabat atau pengambil atau yang punya kewenangan di instansi kah atau di wilayah kah, ya kan? Atau di hima kah gitu. Apa? BEM ya, atau di BEM kah? Nah, presidennya punya kebijakan gitu dan lain, presiden BEM maksud saya. Nah, jadi kalau kita bicara soal kebijakan publik, itu kita harus melihat bagaimana kebijakan publik itu. Mesti tanya kita, siapa sih stakeholder, kita harus ngelihat stakeholdernya itu seperti apa. Kemudian kita merumuskan kebijakan itu prosesnya seperti apa, sudah memenuhi, sudah lewat kajian akademik, udah ada naskah akademiknya belum, ini sudah ditetapkan dewan apa belum, misalnya kalau saya undang-undang gitu. Kemudian implementasinya bagaimana nanti, kita menerapkannya di bawah itu seperti apa, itu harus dikaji betul. Nah, makanya menjadi pemimpin itu susah. Kalau jadi pimpinan semua bisa jadi pimpinan, tapi menjadi seorang pemimpin itu yang adik-adik semua, adik-adik mahasiswa itu mesti belajar gitu ya. Kemudian terkait kebijakan publik itu kita harus lihat juga hasil-hasil dari kebijakan yang sudah kita implementasikan di masyarakat itu seperti apa. Nah, nanti adik-adik mahasiswa di perguruan tinggi itu mengkritisi misalnya hasil-hasil kebijakan itu sudah sesuai dengan tujuan belum, sudah sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di local government
di masing-masing wilayah gitu. Nah, dampaknya itu berkembang di tengah masyarakat seperti apa? Kita harus apa namanya ya, benar-benar memang punya ilmu yang luas, dan tidak salah ada mahasiswa itu masuk Fakultas Hukum Malahayati. Nanti ke depan saya yakin akan lahir orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang lahir di Provinsi Lampung di Indonesia ini, nanti yang memang hadir lulus dari Fakultas Malahayati, apakah dia di instansi sebagai jaksa yang memang dibanggakan oleh masyarakat, yang punya rasa apa namanya keadilan, ya, sesuai dengan regulasi dan lain-lain, ya, dan punya integritas yang bagus. Nanti yang jadi hakim juga begitu, yang jadi pengacara juga begitu. Nah, kemudian ada tadi yang mau jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, bisa semuanya kemudian punya kebijakan yang baik ke depan, gitu. Jadi ada nggak nih dari adik-adik mahasiswa? Ini hanya baru pengantar saja. Hari ini saya hanya menyampaikan pengantar saja. Dan mudah-mudahan ini membuka wawasan adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hukum dan kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Erlina, ya. Dan bukan berarti saya apa namanya lebih dari adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi kita di sini bisa sharing, kita belajar bagaimana sih sebaiknya kapasitas kami sebagai mahasiswa untuk mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan yang go public, ya, yang mesti kita respon di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Misalnya kayak siapa yang kerja di perusahaan, misalnya di Chandra atau di mana, udah bener nggak ini direksi atau direktur atau pimpinan di Chandra gitu terhadap anak buah dan lain sebagainya. Banyak sekali saya menyambut baik adik-adik mahasiswa yang di Fakultas Malahayati. Saya pengen kesepakatan belajar kemarin yang sudah kita sepakati untuk sama-sama kita jalankan, kita taati. Jangan sampai dari awal kita sudah korupsi sama waktu, kita sudah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Orang-orang hukum nggak boleh kayak gitu, ya, harus sportif dong, gitu ya. Kalau kita udah sepakat semua di apa namanya di daring ini, karena kita ada informasi nanti kayaknya kita mau tatap muka langsung, nggak daring lagi gitu ya. Jadi nggak perlu lagi harus on cam, ya, karena ibu udah bisa lihat langsung, kita bisa ketemu langsung di kampus gitu ya, di kelas kita ketemu langsung. Jadi tentu nanti akan ada aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak universitas, ya. Mungkin itu pengantar soal kebijakan publik, ya. Kita akan masuk materi itu minggu depan. Ya, saya sudah akan siapkan materi kita untuk minggu depan. Ini hanya sekedar pengantar saja. Walaupun pengantar, Ibu hanya buatkan tetap ada materi. Karena Ibu harus tanggung jawab dong di depan mahasiswa. Karena sebagai dosen nggak nyuruh aja, ya. Saya harus nyiapin materi, kewajiban saya sebagai dosen. Begitu juga dengan adik-adik mahasiswa, juga harus mengikuti aturan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati tadi, kuliah sampai selesai. Ya, soal hasil itu nanti akan berjalan, berproses, nanti akan kita tahu nanti apa jawabannya. Jadi mungkin pertemuan kita yang perdana di mata kuliah hukum dan kebijakan publik pada hari ini cukup, tetapi sebelum saya tutup kuliahnya, ada nggak dari adik-adik mahasiswa yang pengen sharing atau kita discuss sedikit, 5 menit lah. Ada?
Nanti kalau masih daring saya nggak kepengen ada yang masih di atas kendaraan ya. Kita memang sudah niat untuk kuliah, ya saya harus nyiapin waktu dong, ada spare waktu. Kayak si Ratna tuh udah siap dia di ruangan dia duduk. Kayak Asta gitu kan. Ya, tidak sambil jalan. Ya, ini banyak sekali karena anak saya juga mahasiswa ternyata. Ya. Ya, sambil makan, sambil tidur gitu. Nah, kenapa Ibu on cam itu karena saya pengen ada sportivitas yang dibangun di mahasiswa ini. Dia ini seriusan nggak sih kuliahnya? Dia seriusan nggak sih pengen lulus di hukum dan kebijakan publik kan begitu. Jadi oh iya saya sudah share bahwa dari 2 hari yang lalu Ibu sudah sampaikan bahwa lewat imam kalau nggak salah kita akan kuliah hukum dan kebijakan publik itu digeser waktunya jam 1. Karena itulah waktu yang nggak tumburan gitu loh. Nah, jadi itu adik-adik mahasiswa yang penuh semangat. Nih Rama Gusti Pratama nih mana nih? Foto aja dari tadi yang ditampilin. Hah? Lagi tidur ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Enggak. Ya, jadi ini saya membangun semangat dulu ya di mata kuliah hukum dan kebijakan publik ini pengen lulus enggak ini anak-anak mahasiswa. Jadi saya sampaikan. Pengen, Bu. Pengen ya? Ya, pengen. Bu. Aduh, Ibu tadi nggak share soal apa namanya yang akan kita pelajari. Masih ada waktu ya? Sedikit. Tadi kan kita mulainya ini. Saya share sebentar ya ini soal apa sih yang mau kita pelajari gitu ya. Izin ya Dek ya, nggak apa-apa ya. Nambah 5 menit aja. Oh Nih, iya, Bu. Ibu Ya, Bu, monggo. sudah susun RPS. Jadi minggu depan mana sebentar. Ya, ini hari ini ya. Saya hanya pengantar umum saja di hukum publik hari ini. Nah, minggu depan kita akan bicara soal masuk ke materi gitu. Apa sih pengertian hukum dan kebijakan publik, jenis-jenis kebijakan publik, macam dan penggunaan. Jadi adik-adik mahasiswa sudah bisa baca-baca dulu biar kita ngobrolnya nyambung besok. Namanya mahasiswa, nggak perlu disuruh lagi. Sudah siap sendiri gitu ya. Kemudian minggu ketiga kita akan masuk ke pemahaman dasar tentang hukum dan kebijakan publik. Ya, adik-adik akan mempertajam lagi soal ilmu hukum yang sudah dipelajari di pengantar ilmu hukum, tetapi sedikit lebih luas ya, masuk ke dalam kebijakan nanti. Kemudian di minggu keempat, minggu kelima, Ibu kepengen kita belajar soal sistem, proses, dan siklus kebijakan publik. Itu nanti akan ada tugas, kita akan lakukan diskusi, kita brainstorming ya. Selama 2 kali pertemuan nanti akan ada tugas. Nanti Ibu akan sampaikan di minggu ketiga apa yang mesti dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian di minggu selanjutnya sampai ke pertemuan 6-7 ya, kita bicara soal peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik. Ya, nanti Ibu pengen selain kita kuliah kayak biasa, kuliah interaktif, diskusi, saya pengen nanti ada media review. Adik-adik bisa membedakan di harian-harian Lampos atau Radar bisa membuat clipping mana sih yang masuk berita atau terkait dengan kebijakan-kebijakan publik di beberapa daerah gitu. Ya, nanti saya tidak ada kuis ya, tetapi adik-adik kerjain aja nanti tugas yang sudah Ibu sampaikan itu masuk di kuis gitu ya.
Dan kita akan nanti di mid test di minggu pertemuan ke-8 terkait materi yang pertama sampai ke-7. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana sih kita nanti belajar soal para pengambil kebijakan itu mengimplementasikan kebijakannya, terus itu dia melakukan monitoringnya bagaimana, dan dari sisi evaluasinya nanti bagaimana, nanti kita akan diskusi nanti, ya. Kemudian nanti juga kita akan belajar bagaimana soal agenda setting, ya, agenda setting terkait isu-isu konseptual dan proses-prosesnya seperti apa. Nah, di pertemuan ke-11, 12 kita akan analisa nanti, ada analisa kebijakan publik, ya, terkait dimensi kebijakan publik seperti apa, ya. Nanti dari sisi teori kita akan bahas, kita akan buat makalah, nanti kita buat kelompok, ya. Kemudian di pertemuan di akhir-akhir nanti kita akan belajar merumuskan kebijakan publik, ya, isu-isu dari sisi isu-isu konseptualnya, proses perumusannya bagaimana. Nanti akan ada tugas, ya. Ya, mahasiswa nanti di pertemuan terakhir, ya, kepengennya Ibu sih, ya, nanti kita sama-sama belajar, sharing gimana sih, ya, melakukan pelayanan publik yang baik dalam konsep untuk menciptakan good government, ya kan, pemerintahan yang baik. Ya, namanya pengambil kebijakan kita harus ada arahan gitu. Dan di minggu terakhir kita nanti akan melakukan final test atau ujian akhir semester. Mungkin itu gambaran saja. Kalau di final test ini Ibu kasih bobot berapa? Bobotnya 25% nanti di terakhir. Adik-adik mahasiswa dari 100% itu kalau rajin aja kuliahnya, itu karena semua ada skornya, partisipasi mahasiswa semuanya ada nilainya, ya. Kalau kuliahnya rajin aja pasti dapat A itu, ya. Walaupun ada toleransi. Alhamdulillah. Toleransi tetap harus kuliah terus, ya. Nggak bisa mau langsung jadi jaksa, menjadi polisi, lulus kebijakan publik, nggak bisa. Semuanya berproses, ya. Artinya adik-adik tingkat partisipasinya sudah bagus, sudah rasa ingin tahunya sudah bagus. Jadi begitu. Gimana? Ada yang mau tanya? Ini si Hilman mana, Hilman? Mana on cam? Hadir, On Bu. cam. Mana inimu? On, Bu, dari tadi. Kameramu Saya. dinyalain semua. Si Fitri ini mana nih? Ivy Tilalinata. Forman belum Hadir, bisa Bu. on cam ya, Forman. Alfi, minta tolong dipoto ya. Ya, Bu. Tolong dipoto yang bagus kayak yang di grup kemarin. Itu biar Pak Dekannya. Adik-adik kalau mau beli buku, monggo ya. Di Gramedia tersedia soal hukum dan kebijakan publik itu Pak Suratman. Ya, kalau ada yang mau tanya, saya baru beli nih, baru nyampe nih dari Jakarta. Ya, jadi itu saja. Cukup ya? Cukup, Udah Bu. dipoto ya? Udah dipoto, Hilman? Ya, Bu. Siap, Bu. Sudah, Udah Bu. dipoto? On cam Sudah, semua? Sudah, Bu. Soalnya Ibu udah rekam ini, nanti mau dilaporin. Nanti kata Pak Dekan, Bu. mana buktinya Bu Erlina habis kuliah hukum kebijakan publik? Forman lagi ya yang belum ini. Si Salita Aulia Nengdi Wonge.
Tadi Salita masih di jalan kayaknya, Bu. Itu udah muncul. Oke, ya hanya Porman saja yang enggak. Mana ini yang bagus dong. Ya, oke ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini, tepatnya hari Jumat, setiap pukul 13 sampai 14.40, ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di pertemuan minggu depan kita akan ketemu lagi di waktu yang sama dengan mahasiswa yang penuh semangat lagi, ya, untuk tolabul ilmi, kata Pak Kadapi, untuk nyari ilmu, ya. Mudah-mudahan berkah barokah buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Ibu minta maaf ya kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di hadapan adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.